Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Salsanatasa dari Universitas Mulia Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Informatika dengan NIM 2111099. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem analog dan sistem digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem analog dan pengertian dari sistem digital. Yang kedua, saya akan memberikan contoh-contoh dari sistem analog dan sistem digital. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem analog dan sistem digital. Oke, yang pertama, seperti yang kalian lihat, sistem analog sendiri adalah suatu bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat berkelanjutan atau disebut juga dengan sinyal analog. Sedangkan sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka. Berikut ini merupakan contoh benda dari sistem analog. Yang pertama ada televisi analog, yang kedua ada timbangan analog, dan yang ketiga ada kaset pita. Contoh lainnya adalah ketika seseorang berkomunikasi menggunakan telepon. Suara yang dikirimkan melalui jaringan telepon dilewatkan melalui gelombang lalu diterima dan diterjemahkan dalam bentuk suara. Sehingga penerima telepon dapat mendengar apa yang disampaikan oleh penelpon. Tapi, suara telepon akan terputus-putus jika sinyal yang didapat sedang terhambat. Selanjutnya adalah contoh dari benda sistem digital. Yang pertama ada komputer, yang kedua ada timbangan digital, dan yang ketiga ada jam digital. Contoh lainnya dari sistem digital adalah MP3 player. MP3 player adalah alat pemutar musik yang menggantikan Walkman dan kaset. Karena MP3 player hanya menggunakan data lunak untuk menggantikan kaset. Berikut ini merupakan kuantitas analog dan digital. Analog itu mempunyai nilai kontinu dan mempunyai bentuk sinus atau setengah lingkaran. Jadi, sinyal analog itu berbentuk sinus atau setengah lingkaran seperti pada gambar. Sedangkan digital itu mempunyai seperangkat nilai diskrit dan mempunyai bentuk gelombang persegi atau kotak seperti yang ada pada gambar. Osiloskop adalah alat untuk melihat sinyal listrik. Bentuk dari osiloskop seperti gambar yang ada di samping ini. Berikut ini merupakan kelebihan dan kelemahan dari sistem analog. Kelebihan dari sistem analog sendiri adalah memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyalnya dibandingkan dengan sinyal-sinyal digital. Sinyal analog kepadatannya tinggi, dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan setara digital. Sedangkan kelemahan dari sistem analog sendiri adalah tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti. Selanjutnya, merupakan kelebihan dan kelemahan dari sistem digital. Kelebihan dari sistem digital sendiri yang pertama adalah teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Yang kedua, teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar. Dan yang ketiga, kemampuan memproduksi sinyal yang lebih baik dan akurat. Sedangkan kelemahan dari sistem digital adalah memerlukan bandwidth yang besar dan selalu tersedia sinkronasi. Sinkronasi ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol terkirim mulai dan kapan berakhir. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.